Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gunfire. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Battle of Sevastopol tahun 2015. Film ini adalah film perang biografi tentang Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita muda Soviet yang bergabung dengan Tentara Merah untuk melawan invasi Jerman ke Uni Soviet dan menjadi salah satu penembak jitu paling mematikan dalam Perang Dunia Kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan kedatangan ayah Lyudmila baru pulang tugas. Ayahnya adalah seorang perwira Tentara Merah Uni Soviet. Kemudian Lyudmila menghampirinya dan memberi kabar bahwa dirinya lulus ujian masuk ke universitas bergengsi di Uni Soviet. Tetapi respon sang ayah biasa saja. Ayahnya tidak setuju jika dirinya kuliah. Ayahnya lebih senang jika Lyudmila menjadi seorang tentara. Selanjutnya, Lyudmila dan teman-temannya berkumpul di arena tembak untuk merayakan kelulusannya. Saat di arena tembak, beberapa kawannya sudah melakukan tembakan ke sasaran tembak, tetapi hasilnya tidak sempurna. Kemudian Lyudmila diajarkan menembak oleh seorang purnawirawan Tentara Merah. Saat Lyudmila melakukan tembakan, hasilnya sungguh memuaskan. Purnawirawan tersebut kagum atas tembakan Lyudmila yang tepat sasaran. Keesokan harinya, Lyudmila kuliah. Saat jam pelajaran berlangsung, seorang dosen memanggilnya dan mengajaknya untuk bertemu rektor. Ternyata, di ruang tersebut terdapat seorang kolonel yang mengajaknya untuk bergabung ke Satuan Penembak Jitu Angkatan Darat Uni Soviet. Tetapi Lyudmila menolaknya, dan sang kolonel tetap memaksanya dengan alasan untuk bela negara. Beberapa hari kemudian, Lyudmila diundang makan siang di rumah seorang dokter Yahudi bernama Boris. Di rumah tersebut, Lyudmila berkumpul bersama keluarga Boris. Di waktu yang bersamaan, Boris melamar Lyudmila dengan memberinya sebuah cincin. Tetapi Lyudmila menolaknya, karena dia akan pergi menempuh pendidikan militer untuk menjadi seorang penembak jitu tentara Uni Soviet. Di lembaga pendidikan, Lyudmila dilatih hingga menjadi seorang sniper. Lyudmila dan rekan-rekannya terpaksa harus membuang barang-barang kesayangannya dengan membakarnya. Setiap hari, Lyudmila melaksanakan latihan, terutama latihan menembak. Beberapa bulan setelah latihan, akhirnya Lyudmila pergi berperang. Saat Lyudmila menggali lubang, tiba-tiba serangan udara datang. Pesawat terbang dari Jerman menembakinya dari atas. Disusul dengan pasukan Jerman yang menyerbu dengan menggunakan tank. Kemudian Lyudmila bergegas, mengambil senapan dan membidik sebuah kaca di tank tersebut. 2 kali tembakan. Akhirnya Lyudmila berhasil membunuh jurumudi tank tersebut. Dilanjutkan tembakan ketiga oleh Makarov dengan meledakkan tank tersebut. Pertempuran siang itu berakhir. Lyudmila kembali ke tenda, dan di sana ada pengarahan dari Mayor Jenderal Petrov. Mayor Jenderal Petrov memberikan sebuah penghormatan dengan memberikan hadiah senapan semi-otomatis SVT kepada Lyudmila karena telah berhasil menghancurkan sebuah tank. Keesokan harinya, pertempuran terjadi kembali saat Makarov menggali lubang bersama Lyudmila. Terjadi serangan udara dari tentara Jerman. Lyudmila terkubur di dalam tanah akibat ledakan tersebut. Kemudian Makarov menggalinya dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Boris menjadi dokter militer yang berusaha menyelamatkan nyawa Lyudmila. Jerman berhasil merebut kota Odessa. Akhirnya,
Lyudmila harus dievakuasi dari rumah sakit tersebut menggunakan kapal perang Uni Soviet menuju ke Sevastopol. Beberapa saat kemudian, serangan udara Jerman datang. Kapal perang tersebut ditembakinya dari udara. Pihak Soviet tidak tinggal diam. Beberapa pesawat terbang milik Uni Soviet menembakinya dan berhasil menembak jatuh pesawat terbang Nazi Jerman. Saat tiba di Sevastopol, Lyudmila memaksa Boris untuk menandatangani surat kesehatan Lyudmila agar dapat kembali ke garis depan. Tetapi saat diminta, Boris tidak mau menandatanganinya. Kemudian beberapa pasukan Soviet datang dan Lyudmila bertemu Masya dan mendapat kabar bahwa Makarov telah tewas. Kemudian Lyudmila membujuk Boris kembali untuk menandatangani surat tersebut. Dan akhirnya Boris menandatanganinya. Lyudmila akhirnya pergi ke garis depan dan bermitra dengan penembak jitu yang bernama Leonid. Lyudmila jatuh cinta dengan Leonid. Hampir setiap tugasnya selalu bersama Leonid. Dan tiba di suatu malam, Lyudmila menembaki tentara Jerman yang sedang merayakan hari besarnya. Keesokan harinya, Lyudmila dan Leonid mencari musuh kembali dan menembakinya. Sepulang mencari musuh, Masya mengundang Leonid dan Lyudmila untuk menghadiri pernikahannya. Kemudian Masya mengungkapkan bahwa Grisha tunangannya telah tewas. Masya menari-nari, seolah Grisha masih hidup. Kemudian Lyudmila menghampirinya dan memeluknya. Saat berpatroli di sebuah lapangan, Leonid menginjak ranjau yang memicu suar, menandakan tembakan artileri ke posisi tersebut. Leonid terluka parah. Kemudian Lyudmila membawanya ke rumah sakit lapangan. Lyudmila kembali terbangun di rumah sakit lapangan, dan Boris memberitahu bahwa Leonid telah tewas. Meskipun terluka dan kelelahan, Lyudmila diperintahkan untuk membunuh penembak jitu musuh teratas untuk propaganda Soviet. Duel itu memakan waktu seharian penuh dan lelah menunggu. Lyudmila keluar dari persembunyian dan memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Dia tertembak, tetapi berhasil menentukan lokasi penembak jitu musuh dan berhasil membunuhnya. Saat Sevastopol dievakuasi, di bawah pengepungan, Boris membawa Lyudmila yang trauma ke kapal selam yang sedang mengevakuasi kota. Sementara warga sipil yang panik berusaha untuk naik. Lyudmila menyadari bahwa Boris memberikan dokumennya kepada Lyudmila untuk meninggalkan kota. Sebuah sulis suara mengungkapkan bahwa Boris, Masya, dan warga sipil dan tentara yang tak terhitung jumlahnya tewas mempertahankan kota dari Jerman. Генерал Петров и несколько десятков офицеров. Catatan militer Lyudmila menjadikannya alat propaganda penting bagi Soviet yang mengaraknya ke seluruh dunia untuk mengumpulkan dana guna memerangi fasisme. Dan saat pidatonya, Lyudmila juga mengatakan dirinya berhasil membunuh 309 tentara Jerman. Lyudmila tidak kembali lagi di front depan. Dia bekerja sebagai instruktur di pendidikan sniper. Setelah perang selesai, Lyudmila melanjutkan kuliah dan dia dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal di subscribe aja ya Gan. Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya. Saya Gunfire pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.